Lagi legend tuh kan sawah. Ini tempe pasar saya kalau tidak. Sudah gitu. Kok tiba-tiba hijrah ke Magetan, gimana ceritanya itu? hijrah ke Magetan itu 2022 awal karena ini mas ibu itu sakit waktu itu sakit, udah harus cuci darah seminggu 2 kali, harus istilahnya udah mulai ya ngedrop sekali karena harus butuh kalau berangkat dari rumah untuk ke rumah sakit itu dari tempat tidur ke mobil itu udah harus dibopong, harus digendong. Ya saya rembukan sama keluarga, sama kakak saya, sama bapak, sama istri saya sendiri akhirnya udah bantuin ibu, ngabdi sama ibu ya. Tujuan pulang saya kemarin ya seperti itu, untuk bantu ibu dalam badan yang sakit. Idenya gimana kok tiba-tiba buka warung? Ya itu dia kan, selama mulai tinggal di sini di Magetan bantu ibu kan, akhirnya nggak kerja lagi, istilahnya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada persyutingan saat itu juga. Ngapain malah berjajan terus, nggak mau ngerepotin orang tua juga, minta uang, malah mau ngurusi orang tua kok, malah minta uang orang tua tuh. Gimana caranya pengen punya usaha, waktu itu pengennya sih punya tempat kopi atau kedai kopi, ternyata di sini tuh udah banyak sekali. Terus akhirnya ketemunya ini warung makan, warung nasi tempong Banyuwangian. Kenapa milih nasi tempong? Karena di Magetan saat itu belum ada, saat saya datang itu belum ada nasi tempong gitu. Nah tentunya saat itu kan proses untuk mendirikan kedai itu kan juga tidak tiba-tiba besar ya. Iya. Tentunya banyak cerita-cerita yang
sedikit cerita tentang hal itu apa, misal apakah pinjam apa bagaimana saat itu? Oh enggak, kesulitannya. kalau untuk pinjam enggak sih ya, dana bareng sih, dari dana tabungan istri, dari saya juga seadanya ya. Kebetulan juga tempat ini punya temen dikasih, pakai aja dulu. Jadi kita ngisi cuma ya kayak piring-piring segala macamnya itu kita isi dari tabungan kita, sisa-sisa tabungan kita saat kita udah pulang hijrah dari Jakarta itu. Ya untuk pertama kali ya susah karena saya jualannya nggak pakai nama saya kayak warung bisa baca, enggak. Saya pakai nama warung Eropa. Sebenarnya itu singkatan dari es karo panganan Eropa. Jadi warung nasi sama makanan sama es. Karena sini lingkungan sekolah, kantor segala macam. Karena emang saya sengaja nggak jualan nama saya, takutnya orang kesini cuma untuk melihat saya atau nyobain warung bisa gitu. Nggak pengen nyobain rasa yang sebenarnya. Karena dari awal sudah tidak memakai nama saya, jadi ya untuk secara promo agak sedikit lambat walaupun yang punya saya. Untuk liku-likunya yang awal-awal mas, ternyata apa yang saya nggak percaya itu di dunia persaingan bisnis itu kok malah nyata adanya. Jadi waktu itu setiap hari warung saya buka itu kata orang warung saya itu tutup selalu malah. Jadi katanya orang yang tahu malah itu ditutup dari orang-orang yang mempunyai bisnis yang sama. Itu hal-hal kayak gitulah yang saya alami. Nah, berangkat membuka warung, respon teman-teman yang di Bajebi ya pada ngucapin selamat, ya mudah-mudahan rame, lancar, lekas punya cabang, nah, katanya gitu. Terus selamat menikmati kehidupan di luar Jakarta seperti biasanya, Bung. Nah, di Jakarta itu kan tentunya pendapatan, penghasilan pada saat itu kan cukup banyak ya. Tiba-tiba di sini ini warung bisa membackup kehidupan atau mengganti itu lah. Iya, kalau disamakan sama yang kayak waktu masih di Jakarta, masih kerjaan Jakarta ya jauh sekali beda. Untuk membackup kehidupan untuk secara kan sekarang punya anak-anak tanggungan sekolah ya masih bisa sih, masih pas-pasan. Tapi untuk menuruti gaya hidup saya, kalau mau gaya hidup seperti Jakarta ya nggak bisa. Kurang. Tapi untuk membackup kehidupan saya sementara, saya di sini sekarang ibu udah nggak ada, terus saya gantian menemani bapak ini. Ya cukup aja sih, dicukup-cukupin bayar anak sekolah nggak telat. Untuk ya kalau Sabtu Minggu pengen pergi sekitar sini atau makan di luar, istilahnya masih bisa lah.